ketika mereka menunjukkan kepahlawanannya, menunjukkan nilai-nilainya, menunjukkan kebermanfaatannya bagi orang lain. Nilai-nilai kepahlawanan itu tentunya dimulai dengan yang namanya persiapan. Ya, pada persiapan ini ya para tokoh besar, para pahlawan besar, para tokoh pemuda melakukan persiapan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kamu yang seneng nonton YouTube, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Bung Khaidir, tempatnya inspirasi dan motivasi para pemuda. Kamu yang nggak subscribe rugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Jumpa lagi bersama saya Bung Khaidir. Pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana kemudian menjadi manusia berkualitas. Jika kita membaca sejarah para pahlawan, para pemuda, maka paling tidak kita akan menemukan beberapa fase dalam kehidupan mereka, ya, ketika mereka menunjukkan kepahlawanannya, menunjukkan nilai-nilainya, menunjukkan kebermanfaatannya bagi orang lain. Nilai-nilai kepahlawanan itu tentunya dimulai dengan yang namanya persiapan. Pada persiapan ini ya para tokoh besar, para pahlawan besar, para tokoh pemuda melakukan persiapan yang luar biasa. Ini patut kita garis bawahi. Persiapan yang mereka lakukan itu luar biasa, bukan persiapan yang biasa-biasa saja. Jadi tidak bermalas-malasan, ya, tetapi memang serius dalam belajar. Di antaranya ada yang belajar secara menggunakan cara belajar efektif, cara belajar cepat. Ada pula yang bersabar terhadap lamanya atau panjangnya waktu pembelajaran. Nah, setelah persiapan atau setelah fase belajar adalah fase karya atau kontribusi. Tetapi dalam fase persiapan ini, dalam fase belajar ini, bukan tidak mungkin kita juga berkarya, berkontribusi, memberi manfaat bagi orang lain. Jadi fase belajar ini atau fase persiapan ini tidak dipahami secara serta-merta sebagai suatu partisi, ya, tetapi bisa saja fase belajar yang dilewati oleh para pahlawan, oleh para tokoh-tokoh besar itu, pada saat yang sama mereka belajar sambil berkontribusi. Nah, inilah yang harus kemudian kita lakukan jika kita ingin melakukan aksi besar, melakukan perubahan besar terhadap negeri ini, terhadap bangsa ini. Baik, kemudian setelah fase belajar, ya, tentunya dalam fase belajar kita perlu menyusun kurikulum pribadi, ya. Kita mau jadi apa gitu. Ya, kita perlu yang namanya selektif dalam membaca buku-buku, selektif dalam belajar.
apakah yang kita pelajari itu akan mendukung cita-cita kita, akan mendukung peran kita nanti, akan mendukung kontribusi kita nanti, ya. Hendaknya kita menyusun kurikulum pribadi agar kita menjadi ahli, menjadi expert, ya, di bidang yang ketika kita menyusun kurikulum pribadi, kita sudah menentukan visi, kita sudah menentukan dalam beberapa tahun ke depan kita mau jadi apa. Misalnya kita mau jadi arsitek, maka tentu saja kita harus merekayasa lingkungan, ya, berteman dengan orang-orang yang terlibat dalam bidang arsitek, ya. Kita membaca buku-buku arsitek. Jadi tidak sekedar membaca buku-buku bestseller saja gitu, tetapi sekalipun kita membaca buku bestseller, maka pastikan bahwa buku tersebut atau sumber referensi belajar tersebut memiliki keterkaitan dengan visi dan cita-cita kita dan mendukung kontribusi kita di masa depan. Itu fase belajar. Nanti insya Allah, ya, di video selanjutnya saya akan berbagi tentang fase kontribusi. Demikian, ya, pelajaran kita, berbagi kita, sharing kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Bung Haidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda.